Ini perbuatan. Perbuatannya adalah perintah keluarga. Kemudian setelahnya Allah katakan, dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Jadi ini bisa dua makna. Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya bisa jadi bersabarlah kamu di dalam mengerjakan salat, atau bersabarlah kamu di dalam memerintahkan keluarga salat. Ini senada dengan yang lain tentang pujian Allah kepada Nabi Ismail alaihissalam, bahwa Nabi Ismail itu dipuji oleh Allah karena dia mengerjakan salat dan dia juga memerintahkan keluarga salat. Begitu juga Allah juga memerintahkan untuk bersabar dalam mendirikan ibadah yang lainnya. Wastabir ibadati, dan berpegang teguhlah dan berteguh hatilah di dalam beribadah kepadanya. Kemudian keutamaan salat yang ke-21, salat itu penyejuk hati. Dia penenang jiwa raga kita. Dia adalah rahmat yang diberikan bagi hamba-hamba yang beriman. Kalau gundah gulana resah, maka tegakkan salat. Hinakan diri di dalam salat. Mohon kepada Allah di dalam salat. Karena Nabi telah bersabda, yang Nabi mengatakan, innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis salat. Nabi mengatakan, sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita. Itu kesenangan dunia. Dan wangian, wangi-wangi, itu juga kesenangan dunia. Ini dicintai oleh Nabi. Dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam salat. Tetapi yang puncaknya Rasulullah meletakkan kesenangan hati di dalam salat. Kemudian salat menghapuskan dosa dan keburukan, itu keutamaan 22. Nabi mengatakan, kana yaqulu as-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Di antara salat 5 waktu, berarti subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Di antara ini, ya, begitu juga di antara Jumat satu Jumat berikutnya, Jumat yang sudah kita selesaikan sampai kepada Jumat berikutnya. Di antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, ada apa di situ? Ada penghapus dosa di antara semua. Subuh kita sudah laksanakan, maka setelah melaksanakan salat subuh, dia ada penghapus dosa di antara ini waktu ini yang kita lakukan dosa-dosa, ya, dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil tak terhitung jumlahnya. Sedangkan dosa besar apa kata Nabi? Mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Selama tidak melakukan dosa besar. Selama tidak melakukan dosa besar antara salat subuh ke zuhur, itu dihapus dosa kecilnya. Dari zuhur ke asar dihapus dosa kecilnya selama tidak melakukan dosa besar di antara waktu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, permisalan salat yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah yang dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Dia mandi dari sungai itu 5 kali. Bayangkan mandi 5 kali. Ya, maka apa yang kita pikirkan? Apakah masih ada kotoran padanya? Maka kita katakan yang 3 kali saja bersih, apalagi yang 5 kali. Ya. Keutamaan salat yang ke-23, Allah mengangkat derajat seseorang dan menghapuskan dosa kesalahan dengan sebab salat yang dia tegakkan. Suatu ketika Thauban bertanya kepada Rasulullah, ini budaknya Nabi, ya, budaknya Nabi SAW, itu Thauban, maulanya, beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Dia nanya sama Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan, hendaknya engkau perbanyak sujud.
perbanyak sujud kalau masuk ke dalam surga. Karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajat. Jadi setiap kali kita melakukan sujud, artinya melakukan salat, Allah akan derajat. Lakukan lagi, Allah akan derajat. Wa hatta anka biha khati'ah. Dan dengan sekali sujud, sekali salat, Allah hapus kesalahan. Jadi kalau pengen habis dosa-dosa kita, lakukan salat. Salat demi salat kita lakukan. Makanya kalau bisa tidak mencukupkan diri kepada salat yang fardu saja, yang diwajibkan saja, tapi juga kepada salat yang disunahkan. Yang ke-24, utama 24, berjalan menuju salat itu akan dicatat sebagai kebaikan. Berat memang untuk salat di masjid ini. Oleh karenanya hanya orang-orang pilihan Allah yang Allah pilih dia mudah untuk datang ke masjid. Ya datang ke masjid dipanggil, berat untuk datang. Udah dengar ditegakkan salatnya, qamat, berat juga untuk datang. Oleh karenanya orang-orang yang luar biasa, yang memiliki keistimewaan, yang dia mudah Allah mudahkan untuk masuk ke dalam masjid menegakkan salat. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, "Man tatahhara fi baiti." Barang siapa bersuci di rumahnya, berarti dia berwudu di rumahnya. Maka ini merupakan keutamaan berwudu di rumah. Hendaknya kalau tidak ada halangan, hendaknya wudunya di rumah. Barang siapa bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu rumah Allah, thumma masya ila baitin min baitillah liyaqdiya fardatan min faraidillah, untuk melaksanakan salah satu salat fardu yang Allah wajibkan, kanat fatwatahu ihdahuma taqutu khati'atan wa ukhra tarfa'u darajatan. Maka salah satu langkah kakinya, karena kakinya ada dua, salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan, dan langkah yang berikutnya akan meninggikan derajat. Mana kaki yang melakukan menghapuskan kesalahan, mana kaki yang mengangkat derajat. Ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya adalah jika salah seorang di antara kalian berwudu, dia berwudu dengan baik dan dia berwudu dengan benar di rumahnya, kemudian dia keluar menuju masjid, maka dia tidak mengangkat kaki kanannya untuk melangkah, melainkan Allah menuliskan satu kebaikan. Jadi kalau di hadis ini menjelaskan langkah yang dia akan menjadi kebaikan adalah langkah kanannya. Kaki kanannya itu menjadikan tercatat kebaikan. Berarti ditinggikan derajat. Dan dia tidak menurunkan kaki kirinya kecuali Allah menghapus darinya dosa-dosa. Jadi kalau kaki kiri di dalam hadis ini, yang kalau diletakkan sebagai langkah, maka itu yang menghapus dosanya. Lalu yang ke-25, keutamaan yang ke-25 adalah setiap mengerjakan salat dianggap bertamu di surga. Datang ke masjid ini, kita sedang bertamu di surga ini. Belum masuk ke dalam surga akhirat, tapi kita sudah dianggap sebagai bertamu di surga. Semoga Allah kumpulkan kita di surga akhirat kelak. Apa kata Nabi? Man ghada ila al-masjid aw raha a'addahu Allah lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha. Barang siapa pergi ke masjid di waktu pagi hari ataupun sore hari, maka Allah menyiapkan untuknya hidangan dari surga. Ya, bagaimana kalau tamu dia datang akan disuguhkan sesuatu. Jadi ketika kita datang dari rumah kita menuju masjid, apa kata Nabi? Nabi katanya Allah menyiapkan untuknya hidangan di surga setiap kali dia pergi pagi atau sore hari untuk sholat. Maka pantaslah tamu-tamu itu akan menjadi penghuni surga. Yang ke-26, keutamaan salat yang ke-26 adalah pahala orang yang keluar rumah itu seperti pahala orang yang keluar berhaji dalam keadaan berihram. Ini seperti pahala orang yang berhaji dalam keadaan berihram. Nabi SAW mengatakan, barang siapa keluar dari rumahnya
dalam keadaan sudah bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang sedang berihram. Barang siapa keluar untuk menunaikan sholat duha, dia tidak merasakan lelah kecuali karena melaksanakan sholat tersebut, maka sholatnya seperti pahala orang yang berumrah. Seperti pahala orang yang berumrah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang dinyatakan hadisnya hasan dan syahdan. Yang ke-27, menunggu sholat. Kita kan tunggu ditegakkan di orang masuk ke masjid. Menunggu di kamar, menunggu sholat itu seperti riba. Apa itu riba? Riba itu seperti kita menjaga di daerah perbatasan untuk jihad di jalan Allah. Itu jaga di perbatasan itu ya ancamannya nyawa hilang. Jadi kita menunggu sholat seakan-akan kita sedang jihad di jalan Allah, sedang berhadapan dengan musuh karena kita menjaga di perbatasan tersebut. Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang Allah menghapus dosa-dosa dengannya dan mengangkat derajatnya? Lalu para sahabat mengatakan, ya bala ya Rasulullah, ya mau Rasulullah, tentu. Lalu Nabi katakan, isbabul wudu'i 'ala al-makani, sempurnakan wudu meskipun dalam kondisi tidak disukai. Dalam kondisi tidak disukai, kesulitan. Ya, wa kathratul khata' ila al-masajid, kemudian perbanyak langkah menuju masjid. Wa intidharu salati ba'da salat, dan menunggu salat setelah salat ditunaikan. Nunggu salat, kita bisa melaksanakan salat, kemudian kita nunggu salat lagi. Setelah salat ditunaikan, apa kata Nabi? Pada dikon riba, maka yang demikian itu adalah riba, yaitu menjaga di daerah perbatasan dalam jihad bisa digunakan. Yang ke-28 sudah sampai 31. Yang ke-28, salat itu merupakan sebab utama seorang hamba masuk ke dalam surga, bahkan menemani Nabi. Siapa sih yang tidak mau duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua berharap untuk duduk bersama Nabi dalam surga, dan cara untuk bisa duduk bersama Nabi dalam surga adalah sebabnya adalah salat, perbanyak salat. Seperti ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, aku pernah menginap bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku mendatangkan untuk beliau air wudhu. Artinya Ka'ab bin Rabi'ah bin Ka'ab ini ngambil air wudhu untuk Nabi, diletakkan, ya, dan juga memberikan keperluan kepada beliau. Lalu Nabi berkata, mintalah apa yang kau mau, minta. Lalu aku berkata, aku memohon untuk bisa menemanimu dalam surga. Lihat permintaan yang luar biasa. Ya, jadi para sahabat itu, orang-orang terdahulu itu kalau minta adalah yang kalau bisa maksimal untuk akhiratnya. Jadi dia minta, aku memohon untuk menemanimu di surga. Lalu aku berkata, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidakkah engkau meminta permintaan yang lain? Ada lagi yang lain? Adakah permintaan yang lain? Terus dia berkata, tidak ada ya Rasulullah. Itulah permintaan. Lalu Nabi katakan, ya fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau begitu bantu aku untuk terkabulnya permintaanmu dengan perbanyak sujud kepada Allah. Itu perbanyak salat. Itu merupakan sebab untuk masuk ke dalam surga. Keutamaan salat yang ke-29 adalah malaikat tetap selalu mendoakan orang-orang yang salat selama dia masih di tempat salatnya. Kita biasanya kalau duduk di tempat salat itu biasanya adalah salat maghrib sampai isya, kan begitu. Atau kita datang ke masjid lebih dahulu sebelum ditegakkan adzan, belum dikumandangkan adzan, atau kita datang ke masjid ketika dikumandangkan adzan, kemudian waktu qomatnya agak panjang, maksudnya agak lama. Di situ kan ada menunggu di situ. Apa kata Nabi bagi mereka yang menunggu di situ? Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla
alladzi yusalli fihi. Para malaikat akan mendoakan salah seorang dari kalian selama dia tetap di tempat sholatnya di situ. Apa malaikat doa malaikat untuk kita? Malaikat mengatakan Allahumma arhamhu ma lam yuhdith fihi ma lam yuhdith fihi. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia selama dia tidak berhadapan. Selama dia tidak berhadapan. Dan Nabi mengatakan salah seorang dari kalian tetap dalam salat selama salat yang menahannya sehingga tidak pulang. Yang ke-30, barang siapa yang ke masjid atau barang siapa yang kebiasaannya salat jamaah di masjid, namun dia mendapati jamaah telah selesai. Ini kebiasaan datang ke masjid salatnya. Ini jadi kebiasaannya. Tapi tiba-tiba suatu ketika dia dapati jamaah sudah selesai salat. Apa kata? Maka dia tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Inilah nikmatnya kalau kita membiasakan ibadah. Man tawadda'a fa ahsana wudu'ah, thumma rafa'a fa wajada an-nasa qad shallaw, a'tahu Allah 'azza wa jalla mithla ajri man shallaha wa hadaraha la yanqusu dhalika min ajrihim syai'a. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu dia membaguskan wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid, tapi dia mendapati orang-orang telah selesai salat, maka Allah tetap memberikan kepadanya seperti pahala orang-orang yang salat dan hadir untuk salat berjamaah. Jadi kalau kita sudah terbiasa salat berjamaah di masjid, kemudian kita sakit perut di rumah, akhirnya selesaikan hajatnya, tetap berangkat ke masjid. Tetap berangkat ke masjid. Meskipun nanti ternyata di masjid kita sangka di masjid tinggal 1 rakaat, kita menyangka tinggal 2 rakaat, ternyata kenyataannya sudah selesai, sudah salam. Insya Allah kita tetap mendapatkan pahala seperti kita hadir di awal berjamaah. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, utama salat adalah salat merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada para hambanya yang beriman. Jadi kalau ada orang yang dimudahkan baginya menegakkan salat, berarti dia adalah hamba yang dikasih sayang oleh Allah. Yang melalui ibadah inilah Allah menganugerahkan yang kepada hambanya kasih sayangnya. Dengan ibadah ini seorang hamba akan benar-benar akan merasakan kasih sayang Allah. Apa dalilnya? Ya dalam surah Al-A'raf. Ya di dalam surah An-Nur ayat 56, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiiur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Rasul supaya kamu diberi rahmat. Jadi orang yang menegakkan salat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pembahasan tentang keutamaan salat sudah selesai. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang adab-adabnya ketika menuju masjid. Karena menuju masjid ada adabnya. Ya supaya benar-benar mendapatkan pahala insya Allah taala. Demikian teman-teman semua yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan 1 atau 2 saja yang ditanyakan silakan. Allah. Habis ada kalau di dekat rumah kita ada masjid. Kadang masjid ini kalau masa atau maghrib itu apa bisa nggak ada salat